Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Dr. Tulus dengan Ibu siapa? Baik, ini anaknya umurnya berapa, Bu? 6 bulan ya, Bu. Datang ke sini ada keluhan apa? Baik, sesak nafas sejak 3 bulan yang lalu dan juga detak jantungnya lebih cepat daripada teman-teman seumurannya. Baik, pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung pada anak Ibu untuk mengetahui apakah ada ketidaknormalan atau tidak. Seperti itu, apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum itu saya akan mencuci tangan ya, Bu. Setelah mencuci tangan, tolong bajunya dibuka ya, Bu, anaknya. Baik, sudah dibuka. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan melihat untuk keadaan umumnya terlebih dahulu. Nah, keadaan umum kita nilai tingkat kesadarannya, apakah sadar atau apatis atau somnolen, yaitu anaknya sadar. Kemudian kita lihat keaktifannya, apakah aktif atau tidak, kemudian apakah pucat atau tidak, kemudian kita lihat status gizinya, apakah nampak kurus, gemuk. Terus kita lihat juga apakah sikap pasien kooperatif atau tidak. Kemudian kita nilai apakah ada tanda-tanda sesak nafas, yaitu tachypnea atau dyspnea. Nah, kita lihat juga apakah ada tanda-tanda sianosis. Kita lihat untuk sianosis sentral itu lebih jelas di daerah mukosa mulut dan juga bibir, mukosa lidah juga. Kemudian apakah ada tanda kebiruan. Kita kemudian lihat lokasi sianosis perifer, yaitu di daerah ujung-ujung jari. Kita lihat apakah ada kebiruan atau clubbing fingers pada ujung jari. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk tanda akral dingin. Kita cek apakah ada tanda-tanda akral dingin, yaitu adanya shock atau tidak. Kemudian kita lihat juga untuk pitting edem, apakah ada tanda-tanda pitting edem atau tidak. Nah, kemudian kita lakukan palpasi. Pemeriksaan palpasi kita gunakan 2-3 ujung jari, dan atau kita gunakan palpasi ringan dengan telapak tangan. Kita nilai apakah ictus cordisnya kuat angkat atau tidak. Lalu ada tidaknya trill atau getaran pada dinding dada. Kemudian untuk jika adanya trill itu tandanya selalu berhubungan dengan kelainan jantung organik. Seperti itu ya, Bu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan auskultasi jantung. Nah, kita memilih stetoskop, yaitu stetoskop untuk khusus bayi atau anak. Seperti itu. Kemudian kita hangatkan ujungnya. Nah, kita akan memulai pemeriksaan auskultasi. Kita lakukan dari apeks jantung, kemudian ke tepi bagian kiri, kiri sternum bagian bawah. Kemudian kita juga lakukan auskultasi sepanjang tepi kiri dan kanan dari sternum. Kemudian kita geser ke infra dan supraklavikula bagian kiri atau sinistra. Kemudian kita ke lekuk suprasternal. Kemudian juga kita cek ke daerah karotis kiri dan karotis kanan. Nah, kemudian setelah karotis kita auskultasi di bagian seluruh sisa dari seluruh dada yang belum diauskultasi. Kemudian kita cek juga di bagian samping dan bagian punggung. Kita auskultasi, kita dengarkan. Nah, kemudian di daerah perut juga untuk mencari bruit akibat dari coartatio aorta abdominalis. Nah, seperti itu. Kemudian dari auskultasi bisa dinilai di bunyi jantung 1-2 di daerah apex dan aorta dan atau pulmonal. Kemudian kita menentukan ada atau tidaknya irama galop. Kita lihat juga apakah adanya bising jantung atau tidak, yaitu bunyi jantung 3 dan 4 atau dan lain. Bila terdapat bising jantung, kita tentukan untuk lokasi punktum maksimumnya di mana. Kemudian kita dengarkan apakah pada fase apa, dan juga derajatnya untuk bising jantung derajat berapa kita tentukan jika ada. Lalu untuk arah penjalarannya apakah ke aksila atau ke prekordial atau sepanjang supra infraklavikula. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Pemeriksaan telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.